Rahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para musyahidin dan musyahidat dimanapun antum berada, semoga setiap kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanikal qadim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la'i di dalam majlis al-fawaid. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya semata maka sempurnalah segala kebaikan-kebaikan yang ada. Salam dan salawat tidak lupa kita aturkan kepada Nabi yang mulia, Rasul kita tercinta. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para musyahidin dan musyahidat, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pembahasan kita masih berada seputar tema haqqul ubudiyah wa maratibuha. Hak-hak ubudiyah dan tingkatan-tingkatannya. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah Jalla fi'ulah memiliki hak atas hambanya yang wajib untuk mereka tunaikan, yang wajib untuk mereka kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hak Allah atas hamba yang wajib untuk ditunaikan oleh mereka ialah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya yang wajib untuk mereka tunaikan ialah mengibadati Allah Jalla wa'ala semata dan tidak menyekutukan ia dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Itu adalah hak Allah atas kita. Apabila hak Allah Jalla wa'ala kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, percayalah Allah Jalla wa'ala juga akan menunaikan hak kita atasnya subhanahu wa ta'ala. Apa hak hamba atas Rabbnya? Alla yu'adziba, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'ah. Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan mengazab
siapapun yang tak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Jadi masing-masing memiliki hak. Tunaikan dulu hak Allah tabaraka wa ta'ala, maka engkau wahai Abdullah akan mendapatkan hakmu dari Rabbmu Jalla wa Ala. Jangan ragukan bagaimana Allah akan menunaikan hak kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah menyelisihi perkataannya. Tapi ya, awasi diri kita yang terkadang tidak baik dalam menunaikan hak Allah tabaraka wa ta'ala, yang terkadang banyak lalai di dalam menunaikan haknya subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita kaum muslimin, kaum muslimat, penulis Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa kehidupan setiap hamba tidak akan kosong dari 3 perkara. Yang pertama adalah amrun minallah, perintah dari Allah yang Allah perintahkan kepada hamba. Yang kedua, qada'un, ketetapan dan keputusan dari Allah, ia qadihi alaih, yang Allah tetapkan pada hamba. Yang ketiga, ni'matun, ada nikmat, ada karunia, yun'amu biha alaih, yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada hamba. Jadi 3 ini kaum muslimin, kaum muslimat akan ada pada kehidupan setiap hamba. Kehidupan saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin semuanya. Ada perintah dari Allah yang ditujukan kepada kita, ada ketetapan, ada keputusan dari Allah yang ia tetapkan buat kita, kemudian ada nikmat, ada karunia yang Allah liputi kita dan kelilingi kita dengannya. Maka kata beliau rahimahullah wa ghafaralah, pada 3 perkara yang disebutkan tadi ada hak Allah tabaraka wa ta'ala yang harus ditunaikan pada masing-masing perkara tersebut. Pada perintah ada ya hak Allah yang harus ditunaikan di sana. Pada ketetapan keputusan ada hak Allah yang harus ditunaikan di sana. Pada nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada hamba, di sana juga ada hak Allah yang harus ditunaikan. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kata beliau, hamba yang paling dicintai di sisi Allah adalah hamba yang paling tahu, paham tentang hak Allah, yang paling melaksanakan, menunaikan hak Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana mestinya. Pada 3 perkara tadi, dia tunaikan hak Allah sebagaimana mestinya. Dia mengerti, dia paham. Maka dia menjadi ahabbul khalqi ilallahi azza wa jal, makhluk yang paling dicintai di sisi Allah. Sebaliknya, siapakah hamba yang paling tidak disukai oleh Allah, yang paling dimurkai oleh Allah? Man jahila ubudiyatahu, yang tidak mengerti, yang tidak paham tentang hak Allah tabaraka wa ta'ala pada 3 perkara di atas tadi. Dia tahu ada perintah, tapi dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia tahu ada ketetapan, ada keputusan, dia tidak tahu hak Allah apa yang harus dia tunaikan. Dia tahu kaum muslimin ada nikmat, ada karunia yang meliputi dia, yang mengelilingi dia, tapi dia juga nggak tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbuat dengan nikmat itu. Maka hamba yang tidak disukai oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, yang jahil, yang tidak tahu tentang hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala atau ubudiyah kepada Allah sebagaimana mestinya. Oleh karenanya kaum muslimin, kaum muslimat, ingat Allah tabaraka wa ta'ala
berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah engkau, pelajarilah olehmu, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah. Itu ilmu kaum muslimin adalah ilmu yang menjadi wajib aini. Pada setiap individu wajib mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Wajib belajar tentang hak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dari situlah bermula perjalanan kita di dalam mempelajari ilmu agama. Al-aqidatu awwalan law kanu ya'lamun. Para ulama mengatakan akidah itu dulu yang harus dipelajari, dipahami, lalu kemudian baru menggeluti ilmu yang lainnya. Akidah dulu kalau sekiranya mereka mengetahui. Bukankah kaum muslimin, kaum muslimat telah kita sebutkan pada 2 pertemuan sebelumnya bahwa mewujudkan ubudiyah, penghambaan diri, peribadatan yang baik dan benar kepada Allah, itu merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia serta alam semesta. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Bukankah kita melihat di dalam Al-Quran ayat demi ayat Allah menceritakan para nabi, para rasul mendakwahi kaumnya. Allah utus para nabi, para rasul. Allah turunkan kutub as-samawiyah, kitab-kitab dari langit. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Kemudian yang paling agung, paling mulia, Al-Quranul Karim. Tujuannya untuk apa kaum muslimin? Untuk menjelaskan hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Kami telah utus pada setiap kaum seorang nabi, seorang utusan. Apa yang dia sampaikan? Agar kalian mengibadati Allah. Kemudian kalian meninggalkan semua yang diibadati dari selain Allah, yakni taghut. Kita lihat di dalam Al-Quran. Perintah pertama kali kaum muslimin yang terdapat di dalam Al-Quran, mengawali semua perintah-perintah yang ada, itu adalah perintah untuk menegakkan ubudiyah lillahi wahdah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah pertama. Wahai sekalian manusia, ibadatilah Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, untuk bisa mengenal hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala, pelajarilah ilmu agama. Ilmu yang akan mengantarkan kita mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Ilmu yang akan mengantarkan kita memahami tentang perintah-perintah Allah, tentang larangan-larangan Allah, tentang adab dan akhlak kita kepada Allah. Tidaklah tujuan kita belajar ilmu agama kecuali untuk mewujudkan hakikat ubudiyah kepada Allah yang sebenarnya. Kita tidak sedang belajar ilmu agama untuk unjuk kebolehan, untuk pamer kepintaran, untuk berlomba-lomba, ya, membanggakan pengetahuan dan hafalan, tidak. Kita belajar ilmu agama supaya bisa menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita dengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Apa hak Allah pada 3 perkara yang disebutkan tadi. Yang pertama, ini telah kita bahas pada pertemuan terakhir, namun mengulangnya tentu menambahkan pemahaman terlebih dahulu buat saya dan kaum muslimin semuanya.
Yang pertama adalah perintah dari Allah yang Allah perintahkan kepada hamba. Apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba dalam perkara ini? Beliau mengatakan fa'ubudiyatuhu fil amr. Adapun ubudiyah, penghambaan diri atau peribadatan kepada Allah dalam perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, yang pertama adalah imtithaluhu, melaksanakan perintah Allah. Kalau memang itu perintah harus dikerjakan, ia dikerjakan. Kalau itu adalah perintah berupa larangan untuk menjauhi dan meninggalkan, ia dijauhi dan ditinggalkan. Imtithaluhu, melaksanakan, mengerjakan. Kemudian kata beliau, ikhlasan, tidak cukup hanya mengerjakan saja. Ya, tidak cukup dalam melaksanakan perintah Allah kita bermodalkan semangat saja. La, harus diperhatikan perintah Allah itu dikerjakan ikhlasan, dengan penuh keikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perintah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru baik. Itu baru menjadi amalan salihah. Jadi bukan sekedar beramal, tapi kita juga dituntut untuk mewujudkan atau melaksanakan amalan salihah. Oleh karenanya Allah tabaraka wa ta'ala di ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dia harapkan kecintaan Allah, keridhaan Allah, pahala dan ganjaran dari Allah. Dia harapkan itu, maka yang harus dia lakukan falyamal amalan salihah. Hendaknya dia melakukan amal saleh. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, makna daripada amalan salihah adalah aswabuhu wa akhlasuhu. Yang paling baik, paling benar, paling tepat sesuai dengan tuntunan dan paling ikhlas. Itu baru jadi amal soleh. Maka dari itu kita lihat Allah menyebutkan di awal-awal surat Al-Kahfi dan juga di awal-awal dari surat Al-Muluk, apa yang Allah akan nilai dari kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah akan lihat siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Gimana kita mau menciptakan amalan yang baik? Ahsanu amala itu seperti apa? Pertama, ikhlaskan niat kita dalam melaksanakannya lillahi ta'ala. Yang kedua, kerjakan sesuai dengan tuntunan dan bimbingan yang ada. Tanpa kau menambah-nambahnya, tanpa engkau mengurang-nguranginya. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat itu yang perlu diperhatikan. Itu adalah ubudiyah. Itu adalah hakikat penghambaan diri kepada Allah dalam perintahnya. Kerjakan. Berarti kaum muslimin, kaum muslimat dituntut di sini adalah kita bergegas, bersegera untuk mengerjakan, melaksanakan, tidak menunda-nunda atau mengakhirkannya. Karena kalau tidak demikian berarti tidak terwujud ubudiyah kita yang baik dan benar kepada Allah dalam perintahnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalian dalam melakukan kebaikan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegera kalian. Untuk apa? Untuk meraih ampunan dari Rabb kalian. Dan surga luasnya seluas langit dan bumi Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman juga di surat Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Sabiqu, kata Allah, berlomba-lomba.
Jadi yang dilihat kaum muslimin kaum muslimat dari kita bukan hanya sekedar imtisal saja, pelaksanaan saja, tapi ada kegigihan, ada kesungguhan, ya, benar-benar perintah Allah itu menduduki urutan pertama, mengalahkan semua yang ada. Itu yang dilihat oleh Allah tabaraka wa taala. Maka dari itu kaum muslimin kaum muslimat butuh, ya, kegigihan, kesungguhan, tetapi perhatikan juga keikhlasan dan juga kesesuaian kita dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Siapakah orang yang akan dapat pahala dari Allah, yang tidak akan pernah bersedih hati, yang tidak akan pernah takut? Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah tabaraka wa taala, tidak, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Apa maksudnya aslama wajhahu lillah? Dia ikhlaskan niat dalam melakukan suatu amalan, suatu ibadah lillahi ta'ala. Lalu wa huwa muhsin. Apa makna muhsin? Dia kerjakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan dan bimbingan yang ada. Maka untuknya pahala dari Allah, tidak ada ketakutan atasnya dan tidak pula dia akan bersedih hati. Kaum muslimin kaum muslimat, itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah dalam perintahnya atau dalam larangannya subhanahu wa ta'ala. Kita pindah yang kedua. Ubudiyah kepada Allah dalam qada, dalam takdir, ketetapan dan keputusan Allah Jalla wa'ala. Penulis Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah membagi, ya, perkara yang kedua ini menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan qada'ul masaib, takdir, ketetapan keputusan Allah berupa musibah, bencana, petaka. Kemudian ada pula yang beliau sebutkan dengan qada'ul ma'ayib. Ada ketetapan dan keputusan dari Allah, ketergelinciran hamba berbuat dosa dan kesalahan. Baik, yang pertama, apa penghambaan diri kita kepada Allah ketika berlaku takdir Allah, ketetapan dan keputusan dari Allah berupa musibah, bencana dan petaka yang menimpa kita? Beliau mengatakan ada tiga yang harus dilakukan. Yang pertama adalah as-sabru 'alaiha, bersabar dalam menghadapinya. Ingat kaum muslimin kaum muslimat, kita telah jelaskan dalam pertemuan terakhir, sabar itu hukumnya apa Bapak Ibu? Wajib. Sabar itu hukumnya wajib. Jadi jangan dianggap itu pilihan. Tidak ada pilihan lain lagi Pak Ustadz, makanya saya bersabar aja. Enggak, wajib. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, perkencang kesabaran kalian. Warabitu, tetap kalian di tempat kalian. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Ayat 200 dari surat Ali Imran. Jadi kaum muslimin perintah, wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, ubudiyah kepada Allah adalah ar-ridha. Ini dalam menghadapi musibah. Yang kedua adalah ridha. Hukum daripada ridha adalah mubah. Boleh. Dianjurkan. Ya. Tapi kaum muslimin, kaum muslimat bukan berarti sekedar dianjurkan lalu kemudian kita abaikan dan kita tinggalkan. Enggak. Justru disinilah tantangannya. Kita harus naik kelas. Dari sabar naik ke peringkat berikutnya ridha. Baik, apa perbedaan sabar dan ridha? Telah kita sebutkan kaum muslimin, sabar itu sebagai, ya, pengulangan
Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sabar itu adalah habsul lisan anisyaqwa ila ghairillah. Sabar itu menahan lisan kita daripada berbicara atau mengeluh kepada selain Allah. Kurang nilai kesabaran kita. Atau kita khawatir hilang kaum muslimin. Kalau ketika datang musibah, datang bencana dan petaka, yang kita lakukan pertama kali adalah mengeluh kepada manusia. Update status WA, ya, upload di Facebook, ya, atau di media sosial yang ada. Ini yang menimpa saya dan seterusnya, enggak. Lapornya, mengeluhnya kemana? Ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kul innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu perkataan dari bapaknya Nabi Yusuf, yakni Nabi Ya'qub alaihissalam. Aku hanya akan mengeluh, melaporkan kesedihanku kepada Allah. Selesai. Siapa yang tidak sedih kehilangan anak yang dia cintai? Dan dia sudah tahu dari takwil mimpi yang disampaikan oleh Yusuf alaihissalam, ini anaknya bakalan jadi orang besar nanti. Karena dalam mimpi itu disebutkan matahari, bulan, dan bintang semua sujud kepada Yusuf. Tapi hilang kaum muslimin. Dan hilangnya ya direkayasa, dibuat oleh anak-anaknya. Betapa beratnya dia. Kehilangan anak, ditipu lagi sama anak-anak yang lain. Ya, tapi dia hanya melapor kepada Allah. Jadi tahan lisan, jangan banyak mengeluh kepada manusia. Jangan laporkan zat yang maha penyayang kepada makhluk yang belum tentu menyayangi kita. Kita kadang terburu-buru. Cerita sini, cerita sana. Padahal orang yang mendengarkan cerita kita belum tentu simpati dengan apa yang menimpa kita. Ya, bisa jadi dalam hati dia mungkin mengatakan, kan kanai joang kan. Asailah. Sok-sok bana. Kadang kan ada seperti itu. Ada yang enggak simpati, ada yang kesal, ada yang mungkin ya merendahkan kita, ada yang mungkin mencela kita. Ya mungkin ada juga yang akan mendoakan. Tapi terlebih dahulu lapor kepada Allah. Zat yang maha penyayang. Jangan laporkan keputusan zat yang maha penyayang kepada makhluk yang belum tentu menyayangi kita. Kalau kita laporkan kepada manusia, bisa jadi dia jengkel, dia kesal, dia marah ke kita. Tapi kalau kita melapor kepada Allah, adakah Allah memarahi kita? Enggak. Bahkan Allah senang, Allah suka melihat tetesan air mata kita, melihat seraknya suara kita, melihat rintihan kita, ya, melapor dan mengadu kepadanya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sabar, definisinya, wal qalbu anit tasakhut. Hati ini jangan ada jengkel, jangan ada dongkol. Jangan marah. Ya, karena itu Omikron Pak Ustaz. Jangan kesal kita. Ada terima, bismillah. Ya. Berarti disuruh istirahat dulu di rumah, ya kan? Ya. Awalah vaksin Pak Ustaz karena itu gitu kan. Ya kita mau gimana kaum muslimin, kaum muslimat. Udah kita bersyukur. Nah, ada hikmahnya. Jangan jengkel, jangan dongkol. Ya, saya udah berhati-hati Pak Ustaz, kena juga. Saya sudah menghindar Pak Ustaz, diserempet juga mobil saya. Ya, jadi kaum muslimin, kaum muslimat jangan ada jengkel dan dongkol di dalam hati. Kemudian wal jawariyah anil latmi wa syaqqithiyab. Dan kontrol pergerakan tubuh kita. Jangan sampai apa? Jangan sampai menepuk-nepuk pipi. Jangan sampai menepuk-nepuk, memukul-mukul dada. Jangan sampai merobek-robek pakaian. Itu sabar. Baik. Kalau ridho bagaimana kaum muslimin? Dengarkan. Ridho ini dikatakan oleh para ulama, dia adalah sabar plus ya bersihnya hati seseorang dari kesempitan atau kebencian. Jadi nggak ada rasa sakit. Ya, kata Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, perbedaan antara ridho dan sabar adalah an-radhi. Orang yang ridho, kata beliau, lam yata'allam qalbahu. Hatinya itu nggak pernah sakit hati dia, nggak pernah sakit, nggak pernah dongkol, nggak pernah kesal ya dengan apapun musibah yang ada. Fahuwa yasiru ma'al qadha. Lihat penjelasan beliau. Orang yang ridho itu dia mengalir dengan takdir.
Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, jangan lawan takdir. Tapi kita berusaha mengalir dengan kuasa Allah Tabaraka wa Ta'ala bersama takdirnya. Itu yang benar. Maka itu yang membuat hati kita lapang. Maka kalau misalnya kaum muslimin, contohnya misalnya kita sakit, ya kita lapang dada. Buktinya kita berjalan atau mengalir dengan takdir, kita tetap sholat. Ya walaupun mungkin harus isolasi mandiri di rumah, sholatlah, ya imamilah keluarga kita di rumah. Kita tetap baca Al-Quran. Jangan kemudian, percuma tahsin-tahsin Pak Ustaz, ujung-ujungnya kena juga. Itu kan, enggak, tetap baca Al-Quran, tetap ulang hafalan kita, tetap tambah hafalan kita. Ya, enggak bisa hadir majelis ilmu Pak Ustaz. Ya kita mungkin bisa ngikuti dari media sosial yang ada. Kalau itu disiarkan oleh DKM, oleh pengurus masjid. Enggak ada Pak Ustaz, ya kita mencarinya. Bukan berarti udah selesai. Ya, ini berarti saya disuruh meninggalkan semuanya. La. Orang yang ridho, dia berjalan dengan takdir dengan penuh kelapangan dada. Itu yang kedua. Terus yang ketiga kaum muslimin, dalam ubudiyah menghadapi musibah, dan ini adalah a'lal maratib. Ini kelas yang paling tinggi. Nas'alullah, kita minta kepada Allah an yu'inana. Semoga Allah mudahkan kita untuk sampai di kelas itu. Apa kelas yang paling tinggi? Asyukru, bersyukur. Ini yang paling tinggi. Jadi sabar, ya, yang kita banyak mengeluh di situ, ndak taluk ledo Pak Ustad, ya, sabar kesabar taruh nasihat Pak Ustad. Yang kita keluhkan itu yang diwajibkan ke kita, dan itu masih kelas yang bawah. Mau naik ke atas ridho gimana? Yang sabar aja kita belum lulus. Luluskan dulu di sabar, lalu kemudian naik ke ridho, kemudian naik ke atas syukur. Itu yang paling tinggi. Orang kalau sudah bersyukur, maka dia akan lihat musibah yang menimpanya itu adalah anugerah dan karunia dari Allah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau seseorang sudah bisa bersyukur atas musibah, bencana dan petaka yang datang menimpanya, inqalabatil mihnah ilal minhah. Berdekatan dia. Mihnah artinya ujian, cobaan. Mihnah artinya nikmat dan karunia. Jadi nggak ada yang perlu disesali oleh dia. Dia lapang dada, dia gembira, dia menikmati masa-masa sulit yang harus dia lalui, dan dia berharap ini ibadah dan amalan terbaik yang bisa saya persembahkan kepada Allah. Apa kata para ulama? Kaum muslimin, kaum muslimat, ingat, supaya kita bisa sabar, kita bisa ridho dan bersyukur. Terkadang musibah yang menimpa kita itu berlarut-larut dan berkepanjangan. Tahukah kaum muslimin, kaum muslimat, apa salah satu hikmahnya? Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan peluang kepada orang yang mubtala, sedang diuji dengan ujian dan cobaan, untuk mendapatkan pahala melampaui amalannya dan usahanya di dunia. Sabar itu pahalanya berbatas atau tidak? Lah, nggak berbatas. Jadi di situ kita harus berbahagia. Wah, ini belum sembuh juga Pak Ustadz. Berarti Allah ingin beri lagi pahala. Kita giat lagi. Tetap minum obat. Tetap kita berikhtiar, berusaha, berolahraga, berjemur. Namun kita tetap bersyukur. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, cek lagi ternyata masih lagi. Ya kita bersyukur. Karena bisa jadi musibah yang Allah panjangkan itu ada pahala yang Allah ingin berikan kepada kita lebih hebat daripada amalan yang kita upayakan di dunia. Dengan begitu kita akan bersyukur. Baik, kita lanjutkan setelah azan sholat isya dikumandangkan, yaitu takdir tentang ketergelinciran manusia dalam berbuat maksiat dan dosa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para musyahidin dan musyahidat, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Adapun ubudiyah, penghambaan diri dan peribadatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam qada'il ma'ayib, ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala bahwa setiap hamba pasti akan terjerumus berbuat maksiat dan berbuat dosa. Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan, disitulah kaum muslimin sisi kelemahan dan kekurangan kita selaku makhluk, ya, ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu bani Adam khatta'un, setiap anak cucu Adam itu pasti akan terjatuh berbuat kesalahan. Namun tidak kita ambil itu sebagai pembenaran. La. Ya, lihat sambungan hadisnya. Wa khairal khatta'inat tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau banyak bertaubat. Ini yang diperintahkan kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, Lau lam tudnibu, kalaulah kalian tidak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat salah, la dhahaballahu bikum, Allah pasti akan membinasakan kalian, Allah pasti akan memusnahkan kalian. Wala jaa biqaumin, Allah akan datangkan setelahnya kaum pengganti dari kalian yang nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat salah. Yudnibun, mereka berbuat dosa, mereka berbuat salah. Fayastaghfirun, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfirullahu lahum, maka Allah kemudian mengampuni mereka. Artinya siapapun kita pasti akan terjerumus berbuat dosa. Nabi SAW ketika menjelaskan dalam sebuah hadis 3 hak yang harus ditunaikan.
Hak Allah, hak diri, hak manusia. Ketika menyebutkan hak kedua, hak diri, kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah setiap kesalahan yang terlanjur kau kerjakan dengan kebaikan, karena kebaikan setelah keburukan akan menghapus keburukan sebelumnya. Seakan-akan beliau menegaskan wa atbi'is sayyi'ah. Kau pasti akan melakukan kesalahan, kau pasti akan terjerumus berbuat dosa, siapapun engkau. Tetapi yang paling penting adalah iringi setelah keterjatuhanmu di dalam perbuatan maksiat dan dosa dengan apa? Kebaikan. Supaya kebaikan itu menghapus keburukan yang ada sebelumnya. Kita lihat penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama kata beliau, al-mubadaratu ila taubah minha. Seorang hamba harus bersegera untuk bertaubat dari dosa dan maksiat tersebut. Ingat, beliau mengatakan bersegera. Kaum muslimin, kaum muslimat, ya, Allah tabaraka wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran lebih dari 80 kali. Dan ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat, seruan dan panggilan Allah tabaraka wa ta'ala yang terakhir untuk orang-orang beriman di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang Allah seru dan panggil orang-orang beriman dengannya? Tubu ilallah taubatan nasuha. Itu seruan dan panggilan terakhir. Allah katakan tubu, perintah. Dan kita tahu kalau perintah itu maknanya wajib untuk dikerjakan. Maka kata beliau bersegera. Memahamkan juga kepada kita kaum muslimin, kaum muslimat, berarti kuranglah penghambaan diri kita kepada Allah atas perbuatan maksiat dan dosa yang terlanjur kita kerjakan ketika yang kita lakukan adalah menunda-nunda taubat. Lahir kesalahan baru. Ini ada maksiat, ada dosa kita kerjakan. Salah atau tidak? Ya, itu salah. Itu kesalahan pertama. Lalu kemudian ketika kita tunda istighfar dan taubat, maka itu jadi kesalahan yang kedua. Yakin terhenti di situ saja, wahai ibadallah? Enggak. Karena satu maksiat pasti akan menarik maksiat yang lain. Jadi kalau enggak segera di-cut dengan taubat, percayalah, dosa itu akan menyeret datangnya dosa yang lain. Makanya cara nyetopnya, nyekatnya itu adalah dengan taubat. Makanya Allah suruh bersegera. Berarti lawannya mengurangi penghambaan diri kita kepada Allah atau tidak mengesahkan Allah Jalla wa'ala ya, dalam poin ini itu ketika menunda-nunda taubat. Kemudian kata beliau rahimahullah, itu yang pertama, segerakan taubat. Kemudian apa lagi yang harus dilakukan? Lepaskan diri kita dari perbuatan dosa itu. Lepaskan diri kita. Berarti betul-betul kita jauhi, kita tinggalkan. Ya, karena itu mendukung kejujuran taubat kita. Kalau kita cuma mengatakan taubat ambo Pak Ustaz, tapi kita masih apa? Mendekati. Sarana mengantarkan kita kepada dosa itu tidak juga segera kita tutupi atau tidak segera kita akhiri. Itu berarti nggak benar, nggak jujur taubat kita. Jadi taubat, kemudian lepaskan diri. Kemudian setelah itu kata beliau, memohon ampunan kepada Allah dengan penuh penyesalan. Ingat kaum muslimin, taubat itu di antara bagian yang harus diwujudkan di dalam taubat adalah an-nadamu ala ma fat. Munculkan, hadirkan penyesalan dalam diri atas apa yang terlanjur kita lakukan. Rasul SAW mengatakan an-nadamu taubah. Penyesalan itu merupakan taubat. Selagi kita nggak menyesal kaum muslimin, percayalah,
kita nggak akan mampu untuk mewujudkan taubat yang sebenarnya. Karena kalau menyesal berarti kan mengakui kesalahan. Tahu yang dikerjakan itu adalah salah. Tahu kita yang melakukannya, kita ini adalah orang yang bersalah. Makanya nyesal. Nah, kata beliau, mohon ampun kepada Allah, iya, dengan penuh penyesalan. Kemudian, kata beliau rahimahullah, meyakini hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita dari dampak buruk dosa tersebut. Ini juga termasuk ubudiyah kepada Allah di dalam perkara ini. Yakin bahwa dosa dan maksiat itu mendatangkan dampak buruk buat kita. Percayalah kaum muslimin. Ya, ini salah satu yang perlu kita timbulkan dalam diri kita. Wah, ya, ada dosa, ada maksiat memikat mata kita. Ya, selalu terngiang-ngiang di telinga kita. Ingat, kalau kita kerjakan itu ada dampak buruk yang akan timbul. Untuk kita, pada dunia kita, dan bisa juga untuk akhirat. Orang-orang soleh sebelum kita, mereka mengatakan, aku melihat perubahan pada istriku, pada hewan tungganganku, pada anak-anakku, itu ada pada dosa dan maksiat yang aku perbuat. Jadi menunjukkan bagaimana maksiat dan dosa itu mendatangkan dampak buruk. Ya, terjadi perubahan pada istri kita. Kita Pak sebagai suami ngomel-ngomel pulang. Enggak becus. Kita enggak disambut di depan pintu Pak Ustadz. Ya, ini alamat kalau kita pulang enggak disambut berarti apa? Teh manisnya pasti enggak ada. Ya, kemudian goreng pisang, makanan ringannya juga pasti nggak ada. Buru-buru akan ada. Jemput aja enggak, apalagi dihidangkan seperti itu. Lalu kemudian kita mau mandi, kita mengatakan, aduh badan saya kok agak kebas-kebas ya rasanya nih. Ya, rasa mau demam. Ya, enggak paham dia. Jadi mandi, capek aja lah bang mandi, ganti baju. Ya, masuk kita tuh minta dimasakkan air panas dan segala macamnya. Enggak ada tuh respon yang seperti itu. Kita mengatakan apa? Aduh lapar kali ya. Ya tadi nggak sempat makan siang di kantor. Ya jawabannya cuma dingin. Salah diri. Kan situ dari luar kenapa nggak beli makanan bawa pulang ke rumah? Ya. Malah lapar yang dibawa ke rumah, bukan makanan yang dibawa ke rumah. Timbul tuh kaum muslimin ya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ingat, yang perlu kita lakukan sebagai suami, kita cek diri kita. Ini gara-gara dosa saya. Ini gara-gara maksiat saya nih. Berubah dia. Ya. Entah itu suami atau istri. Ya, ibu-ibu jangan ketika saya contohkan suami lalu, yes. Memang betul tuh Pak Ustadz. Ya. Bukan Bu, maksudnya ibu juga. Ya, ibu ketika melihat perubahan pada suami, kok nggak pernah ya kening saya nggak pernah dicium. Ya, pergi-pergi aja nggak minta izin ke saya. Kemudian uang jajan bulanan kalau nggak diminta nggak dikasih. Kalau ditanya jawabannya, bang, abang lapar bang? Nggak. Jawabannya ketus gitu. Ada apa? Ibu coba ingat-ingat dosa dan maksiat apa yang sudah dilakukan. Karena itu mendatangkan dampak buruk. Anak-anak kita, ya. Kemudian tadi kata orang-orang soleh sebelum kita, kendaraannya, hewan tunggangannya. Kenapa nih? Tiba-tiba kendaraan kita bermasalah. Di antaranya karena maksiat dan dosa. Ya. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, ya, perhatikan juga bahwa dosa dan maksiat itu memiliki dampak buruk yang tidak mesti saat itu. Jangan kita besar kepala. Ya, baru habis lakukan maksiat dan dosa, ya, baru keluar dia dari sebuah penginapan, dari sebuah hotel, dari sebuah wisma, dia udah keluar, udah pergi, tau-taunya datang petugas. Ya, pihak berwajib melakukan penggerebekan. Nah, aman Wak, selamat. Ya, siapapun yang ada dalam itu tangkap semua. Yang penting saya udah keluar gitu kan, saya udah pergi. Kaum muslimin, kaum muslimat, jangan seseorang besar kepala dulu, berbangga dulu. Tetap saja satu dosa, satu maksiat pasti ada dampak buruknya. Baik yang terlihat dampaknya atau tidak. Yang tidak terlihat bagaimana? Kotornya hati pelaku maksiat. Dia malas melakukan perkara-perkara taat. Itu dampak buruk. Nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah hadir majelis ilmu.
ya, futur, malas dan seterusnya, itu dampak buruk. Kita kadang nggak menyadarinya. Ya, kita terkadang malah berasumsi, beralasan yang lain. Oh, mungkin ini ke saya lagi sibuknya nih Pak Ustaz. Ya, ini syugul kerjaan lagi banyak. Makanya apa? Nggak sempat majelis ilmu. Kita mencari alasan yang lain. Padahal kaum muslimin itu adalah hukuman. Gara-gara satu maksiat dan satu dosa. Itu nggak terlihat. Lalu bagaimana kaum muslimin yang terlihat? Bisa jadi Allah akan perlihatkan. Apapun itu, hal-hal yang tidak menyenangkan. La qaddarallah, semoga Allah tidak menakdirkannya. Kebakaran rumah, tabrakan mobil, anak sakit, dan yang lain-lainnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ada seorang ulama, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Ini ulama kaum muslimin, kaum muslimat, Masya Allah. Ulama yang sangat dikenal dengan keilmuannya. Muhammad bin Sirin rahimahullah. Apa kata dia? Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, ini Imam Muhammad bin Sirin, dia pernah dalam hidupnya, ya, dia itu mengalami masa-masa yang sulit. Dia betul-betul bangkrut. Usahanya kaum muslimin, kaum muslimat bukan hanya tidak mendatangkan untung dan laba, tapi betul-betul bangkrut, habis. Usahanya, untung laba nggak ada. Bahkan dia terlilit utang. Rahimahullah. Nah, ketika dia mencoba, rahimahullah, mengingat-ingat, maka dia mengatakan, aku tahu keadaan yang menimpaku saat ini itu karena dosa dan maksiat yang telah aku lakukan 40 tahun yang lalu. Subhanallah. Qallat dunubuhum. Sedikitnya dosa mereka sehingga mereka tahu kaum muslimin 40 tahun yang lalu. Awak yang tadi je awak nak tahu doh Pak. Awak lupa atau pura-pura tak tahu ya Pak. Ya. Itu kaum muslimin. 40 tahun yang lalu aku tahu persis ini akibatnya, dampak buruknya kata dia. Kenapa? Karena cerita punya cerita kata dia. Aku pernah mengatakan kepada seorang laki-laki yang mengalami masalah, problem di usahanya. Lalu aku memanggilnya. Aku menggelari dia dengan gelar tak baik. Aku mengatakan, ya muflis. Wahai orang yang bangkrut, bisa apa kau? Ya, ternyata itu nggak boleh kaum muslimin. Ya, separah apapun keadaan saudara kita, jangan kita menjatuhkan dia. Seburuk-buruk apapun maksiat dan dosa yang dilakukan oleh saudara kita, jangan kita menghinakan dia dengan dosa itu. Ya, oh dia kan sekarang aja Pak Ustadz udah taubat. Dulu Pak Ustadz antu belau. Tahu ambo Pak Ustadz, dari A sampai Z ambo tahu bana ambo siapoinyo kok. Udah, ya Allah sudah menutup aib dia, jangan kau membukanya. Lihat dia yang sekarang, biarkan dia dengan masa lalunya. Dia sudah mau bertobat dengan segala kesulitan dan kepayahan dan perjuangan yang dia lakukan. Jangan jatuhkan dia lagi. Jangan ketika dia datang ke masjid, dulu kamu aja bang, baru kini tahun 2002 bang kamu saji. Dia mau datang ke masjid, ya udah ahlan wa sahlan, rangkul dia. Jadi jangan kita jelek-jelekkan. Nah, karena aku mengatakan bangkrut kepada laki-laki itu, nih sekarang akibatnya. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, hati-hati. Jangan arogan kepada saudara kita. Mau dia dalam ketaatan atau dia terjatuh dalam kemaksiatan. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, barang siapa yang menghina saudaranya atas suatu maksiat dan dosa, dikhawatirkan sebelum dia wafat meninggal dunia, dia terjatuh dalam dosa dan maksiat itu. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, hati-hati. Ya, kita berusaha melepaskan diri kita, meyakini dosa dan maksiat itu ada dampak buruknya. Lalu kemudian kata beliau, meyakini bahwa kita pun tidak bisa lepas dari maksiat dan dosa yang ada kecuali dengan kuasa dan bimbingan dari Allah. Jadi komplit. Pertama tadi apa? Taubat. Bersegera. Yang kedua kaum muslimin, kita lepaskan diri kita. Tinggalkan dosa yang ada. Kemudian yang ketiga kaum muslimin, mohon ampunan kepada Allah dengan penuh penyesalan. Sesali perbuatan kita, akui
kesalahan kita. Kemudian yang keempat, kaum muslimin, yakini Allah yang dapat menyelamatkan kita dari dampak buruk maksiat dan dosa. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itu yang kita minta. Kita minta perlindungan kepada Allah dari buruknya perbuatan kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Dari keburukan jiwa kita dan buruknya amal perbuatan kita. Nah, kemudian meyakini hanya Allah yang dapat melepaskan kita dari belitan maksiat dan dosa. Ya, karena dia pasti ada candunya, ada lazah, ada nikmat dalam berbuat dosa, berbuat maksiat. Kita butuh bimbingan dari Allah untuk bisa keluar dari belitan maksiat dan dosa. Sebagai penutup kaum muslimin, kaum muslimat, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 135. Perhatikan ubudiyah, penghambaan diri orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika terjatuh berbuat maksiat atau berbuat dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka mengerjakan perbuatan keji, melakukan dosa dan maksiat, atau mereka menzalimi diri sendiri. Jadi dosa dan maksiat atau kezaliman itu ada yang dampak buruknya mengena orang lain, ada dampak buruknya hanya mengena diri sendiri. Ya, seorang meninggalkan sholat, rugi nggak orang lain? Dia kan yang rugi. Ya, seseorang merampok, mengambil harta milik orang lain. Ini jelas merugikan orang lain. Nah, melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri. Apa yang mereka lakukan? Zakarullah. Mereka ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Adakah yang mampu untuk memberikan ampunan selain Allah tabaraka wa ta'ala? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan terus-menerus atas perbuatan dosa dalam keadaan mereka mengetahuinya. Dalam ayat yang mulia ini, para ulama mengatakan Allah menyebutkan ubudiyah yang baik dan benar ketika seseorang terjatuh berbuat maksiat atau berbuat dosa adalah pertama, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Kalau ada orang lain mengingatkan kita, segera kita untuk mengingat Allah. Mungkin saudara kita mengatakan kepada kita, ittaqillah ya akhi, bertakwalah kau kepada Allah. Dia ingatkan kita kepada Allah. Jangan kita mengatakan, hush, diam. Jangan sok suci, jangan sok pintar, jangan sok ngustad. Ya, situ juz 30 aja belum hafal dan seterusnya. Ya, enggak, dia harus terima. Pertama dia ingat kepada Allah atau seseorang mengingatkan dia kepada Allah, dia harus ingat kepada Allah. Satu. Yang kedua, kaum muslimin, istighfar. Minta ampun kepada Allah. Istighfar. Kemudian yang ketiga, Allah ajarkan adalah bertaubat. Yang paling sempurna Bapak Ibu adalah penggabungan tiga perkara ini. Ingat kita sudah menghinakan Allah karena berbuat dosa. Itu zikrullah. Kemudian yang kedua, kita minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita bertaubat. Jadi penggabungan tiga ini adalah perkara yang agung dan mulia. Ustadz, apakah tidak cukup istighfar saja? Tidak perlu taubat? Atau taubat saja, enggak perlu istighfar? Kaum muslimin, kaum muslimat, kalau disebutkan di dalam Al-Quran istighfar saja, maka dia mengandung makna taubat. Kalau disebut taubat saja, dia mengandung juga makna istighfar. Huwa, dia juga. Kalau disebutkan istighfar saja, berarti mengandung makna taubat. Kalau disebut taubat saja, mengandung makna istighfar juga. Ya, istighfar itu apa? Tolabul maghfirah, kita minta ampun kepada Allah. Taubat itu apa? Taubat itu kita sesali apa yang telah kita lakukan,
kita berazam untuk tidak mengulanginya, lalu kemudian kaum muslimin, kalau berkaitan dengan hak manusia, kembalikanlah hak manusia. Nah, itu di antara makna taubat. Nah, bagaimana kalau disebutkan bersamaan ada istighfar, ada taubat? Para ulama mengatakan istighfar berarti kita minta ampun kepada Allah atas dosa yang telah terjadi. Ini jangan sampai ini dampak buruk dosa ini mengena kita. Kita minta ampun kepada Allah, minta Allah tutupi aib kita, minta Allah ampuni kita, minta Allah pelihara dan jaga kita dari apa yang sudah kita perbuat. Lalu taubat kaum muslimin, ya, taubat bagaimana? Taubat kita berhati-hati kaum muslimin ke depannya dari dosa dan maksiat yang ada. Kita udah minta ampun kepada Allah. Kalau sekiranya nanti kita terjatuh dalam dosa dan maksiat itu. Jadi jangan kita ketika sudah bertaubat kita mengatakan habis bersih Pak Ustadz, ya. Ini udah seperti anak bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Ya. Terus gimana Pak? Jamin ini perjalanan mulus istiqomah insyaallah Pak Ustadz. Belum tentu Bapak Ibu. Ya. Belum tentu, bisa jadi terjatuh lagi. Makanya dengan istighfar dan taubat itu menjadi sempurna. Minta supaya masa lalu kita Allah jaga dari segala keburukan yang ada. Minta supaya masa depan kita Allah berikan perlindungan dan penjagaan padanya. Maka katakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca ketika ruku' subhanallah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Hati-hati Pak. Nanti terbaca doa kafaratul majlis ya. Itu ketika ruku' karena mirip. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu banyak beliau baca ketika ruku'. Mengamalkan ayat tadi. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan semenjak turun ayat ketiga surat An-Nasr, Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah fasabbih, ya, subhanallah wa bihamdihi bihamdi rabbika. Astaghfirullah, Allah mengatakan fastaghfirhu. Lalu kemudian wa atubu ilaih, Allah katakan innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Kalau itu kita amalkan, kita hafal ayatnya, insya Allah dapat pahala. Kita amalkan ini, dapat pahala. Mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran, dapat pahala juga mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Semoga berguna dan bermanfaat bagi saya pribadi, bagi Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat semuanya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan kita wujudkan ubudiyah yang baik dan benar dalam penghambaan diri kita kepada Allah wa azza wa jalla. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.